Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Terima kasih atas anugerah-Mu, kalau kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, terus jamah hati setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus diajar agar memiliki karakter seperti-Mu. Terus kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Perkembangan Peradaban di Bumi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 21, ayat yang pertama sampai yang kedua. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Kita masih mengenal dan menemukan praktek-praktek perbudakan di bumi sampai tahun abad ke-19 di Amerika. Terutama di bagian selatan bangsa itu, di mana warga kulit putih memperbudak warganya sendiri yang berkulit hitam. Budak-budak itu diperjualbelikan seperti hewan dagangan. Penjajahan atau pelanggaran hak asasi manusia adalah juga bentuk perbudakan dan penindasan yang manusia lakukan kepada manusia lainnya. Pada abad ke-20, tepatnya sampai tahun 1945, Eropa masih melakukan praktek penindasan yang keji yang tidak menghiraukan hak asasi manusia. Bangsa yang menindas, bahkan merampas hak hidup, hak bekerja dan hak merdeka bangsa lain karena faham tertentu seperti Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman adalah sama dengan perbudakan yang sangat jahat. Harta mereka dirampas, mereka diseret keluar dari rumah mereka sendiri, dilucuti, disiksa, dipaksa kerja sampai nyaris mati, dan tidak sedikit yang dibunuh. Bukankah itu pun adalah praktek perbudakan? Bahkan sampai saat sekarang ini, ada bangsa yang merasa berhak untuk menjajah, merampas dan berusaha membunuh bangsa lain, hanya karena mereka berpikir bahwa mereka berhak atas wilayah bangsa tersebut. Namun berbeda dengan hal tersebut, firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa bahkan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu sudah mengajarkan bahwa jika sampai salah satu dari saudaramu jatuh miskin dan harus menjual dirinya ke dalam perbudakan, maka orang tersebut hanya perlu bekerja atau membayar kemiskinannya tersebut hanya sampai pada sebelum tahun Sabat. Kemudian pada tahun Sabat, orang tersebut yang bekerja seperti seorang budak sekalipun harus dilepaskan dengan merdeka. Ribuan tahun setelah itu, ketika bangsa-bangsa di bumi masih mempraktekkan perbudakan antara sesama manusia, firman Tuhan sudah mengajarkan pengampunan. Dapatkah saudara melihat perbedaan perkembangan peradaban yang terjadi di antara manusia apabila manusia tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan? Hukum rimba terjadi, yang kuat yang berkuasa, yang kaya raya akan merasa memiliki hak penuh untuk menjajah dan menggagahi yang lebih kecil dan lemah. Tuhan tahu bahwa manusia, apabila hidupnya tidak dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya bisa menjadi begitu buas dan jahat, bahkan lebih jahat dari binatang sekalipun. Singa-singa yang kelaparan tidak akan memakan singa lain yang lebih lemah, atau memangsa anak-anak singa demi memuaskan isi perutnya. Namun manusia yang buas akan tega menipu, menjajah orang lain demi mendapatkan uang yang lebih bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya manusia perlu hidup dengan hukum dan batasan-batasan firman Tuhan yang mengatur langkah-langkah kakinya. Biarkan firman Tuhan menentukan dan menetapkan langkah kakimu hari-hari ke depan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi.
Aku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dan firman-Mu yang Kau ajarkan kepadaku. Amin. Jesus loves you, and so do I.